Ya, Tadi sebagai Menko ya Gus ya. Tadi kan soal makan bergizi gratis atau seperti apa yang di highlight gitu dalam rapat tadi Gus? ya hari ini kita rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat diikuti oleh Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Sosial, Menteri Ekonomi Kreatif, dan Menteri Koperasi. Kemudian Menteri Desa. Berbagai agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrim, miskin menjadi berdaya mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan, kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM. Lalu kita juga akan melakukan atas perintah Pak Presiden meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran yang ke luar negeri. Insya Allah akan dibangun paling tidak 100 balai latihan kerja baru untuk pemberangkatan persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang disiapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru. Yang kedua, dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, akan ada ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara pemerintah, baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Buruh migran ini, pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, keberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindak lanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM. Contoh sukses PNM akan kita duplikasi gitu ya, menjadi PNM itu penanaman modal madani yang bergerak di bidang simpan pinjam ibu-ibu pelaku bisnis. Nah, ini akan diduplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi. Berikutnya optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial juga dilakukan berbagai pembenahan, termasuk kepada para kaum miskin yang layak mendapatkan bantuan boleh diusulkan dan boleh disanggah yang sudah tidak miskin tapi masih mendapatkan bantuan, boleh disanggah melalui Kementerian Sosial. Atau yang belum mendapatkan bantuan silahkan disanggah, silahkan diusulkan. Pokoknya gini, tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat. Kita juga akan membuat acara bersama Bapak Presiden melalui Menteri UMKM, yaitu pembebasan utang, penghapusan piutang sejumlah
tahap awal ini 67.000 penghapusan piutang yang akan dilaksanakan langsung oleh Presiden dalam waktu dekat. Saya kira itu poin-poin hasilnya. Intinya pemberdayaan masyarakat itu akan ambil langkah-langkah, termasuk Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tapi masih di bawah naungan orang tua, dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat. Pak, tadi yang simpan pinjam itu nanti bentuknya koperasi atau seperti apa Pak? Kan selama ini juga udah ada KUR ya Pak dari BUMN. Ya, karena KUR, PNM, kemudian lembaga bergulir ada, tambah lagi, kita tambah Tapi lagi. itu Semakin dari banyak, pemerintah, Pak? intinya gini, punya pemerintah. Intinya kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Persiapannya berapa banyak Pak? Berapa triliun mungkin Pak untuk Ya bisa 20 triliunan total ini. bentuknya kayak dana abadi pendidikan gitu? Dana abadi pendidikan, dana abadi bergulir. Tetangga kalau ada tahu orang sudah mampu tapi masih dapat, silahkan menyanggah. Melihat tetangga ini udah kaya kok masih dapat, ya, silahkan. Ada aplikasi khusus dari Kemensos online. Cek bansos. Cek bansos. Aplikasinya cek bansos, di situ ada usul sanggah. Jadi boleh usul, boleh sanggah dengan bukti-bukti yang cukup tentunya ya. Nanti ada poin-poinnya yang Usul saya belum dapat. Ya. Usul ini kok sudah kaya tapi kok masih dapat. Nah, buktinya ada. Itu apa aplikasinya namanya? cek bansos. Cek bansos. Yang belum menyangka siapa Gus? Ya tetangga yang usul. Atau perang Masyarakat. Wartawan lebih-lebih. Ya. di sini agak kepo dikit Gus. Selain dari program di dalam tadi kan ada Hotman Paris juga ya. Jadi boleh Oh beda ruangan. beda agenda atau Beda agenda. siap, Gus? Beda tamu. Oh, iya. Beda Mungkin pemberdayaan. dilibatkan atau apa perannya begitu Gus? Oh enggak ada. Oke. Beda tamu. Kalau untuk yang sekolah Oke, ya. tadi itu di setiap daerah nanti dibangun. Belum, baru uji coba 3 titik dulu. Di mana itu? Jabodetabek. Itu di bawah Kemensos itu yang nanti yang sekolah di situ yang diutamakan yang seperti yang tidak mampu. Yang ekstrim. Miskin ekstrim. Sebetulnya diutamakan boardingnya ya yang paling penting itu. Sehingga gizinya tertangani. dan itu bebas biaya. Iya kita uji coba. Terus kenapa di Jabodetabek ini kan Yang paling banyak orang ya, Terus sejauh ini kan juga insentif yang diberikan pemerintah kan cukup jangka panjang ya. Sedangkan kemarin inflasi kita di 2024 itu paling rendah sepanjang sejarah 1,57%. Kalau dari pemerintah insentif yang untuk jangka cepatnya nih untuk menyelesaikannya ada nggak Gus? Menteri Keuangan itu yang tahu ya detailnya.